Shalom saudara-saudara. Saat ini saya ada di parking lot Staples, Lawrenceville. Turn left toward Pleasant Hill Road, then turn right onto Pleasant Hill Road. Kami baru saja selesai menyembah di pinggir jalan. Pengalamannya luar biasa. Kita cuma ada berapa orang tadi, sekitar 6 orang. Kita ada 2 orang yang bawa gitar, dan nih pada waktu tadi kami lagi di pinggir jalan situ, ada orang yang naik mobil, terus dia berhenti di depan kita. Dia tanya, kalian mengadakan apa? Kalian tahu bahwa saya tidak suka orang yang rasis. Lalu kami mengatakan, kami tidak rasis, kami justru ingin membela orang-orang yang tertekan. Sebab bukan hanya saja orang hitam yang berarti, tetapi juga semuanya, termasuk bayi-bayi, termasuk orang Asia, termasuk orang Native Amerika, orang Amerika Native ya, termasuk juga orang asing yang hidupnya, sebentar ya. Praise God. Jadi pada waktu kita menjelaskan semuanya, saya mulai berbicara dengan salah satu sister di teman saya, dan kita melayani beliau. Dan saudara, benar-benar apa yang Tuhan bilang itu digenapi. Sebab sebelum lockdown, Tuhan bilang, Hana, aku akan melakukan sesuatu yang berbeda. Aku sedang men-shifting, merubah cara bagaimana gereja harus bertindak. Tuhan katakan bahwa Dia akan menjangkau orang-orang berdosa, orang-orang sakit, orang-orang yang tidak pernah ke gereja, orang-orang yang justru ditolak dari gereja. Aku yang di luar daripada dinding gereja, aku akan melawat mereka, aku akan menjangkau mereka, aku akan mengubahkan hati mereka. Saudara, kita dapat 1 jiwa. Hari ini kita cuma berdiri di sini, mereka yang datang, Tuhan yang membawa mereka, saudara-saudara. Jadi tadi saya sempat berdoa, bahkan namanya Andrew, namanya saja sudah nama rasul, saudara-saudara. Lalu kita doakan, bahkan saya sempat bernubuat dengan anak muda tersebut. Dia tersentuh, dia bilang dulu orang Kristen. Dia bilang dia dulu tuh Kristen, pergi ke gereja, tapi dia tidak pernah lagi ke gereja. Karena dia katakan kalau dia pergi ke gereja, bolos 1-2 minggu atau nggak pernah ke minggu, dia merasa dihakimi. Dia merasa dikondem gitu ya, merasa dihakimi. Jadi dia mengatakan, saya merasa gereja yang membuat saya tidak pergi ke gereja. Saudara-saudara, mungkin kita perlu mendengarkan ini. We take it into our heart, supaya ini menjadi satu acuan buat kita bahwa mungkin gereja harus berubah cara pikir. Jadi gereja itu bukan tempat orang-orang benar. Gereja itu mestinya tempat orang-orang berdosa, orang sakit untuk disembuhkan. Kita mestinya harus menjaga, jangan sampai orang berdosa, jangan sampai orang berdosa berpikir bahwa gereja adalah tempat orang-orang benar. Mestinya orang benar itu harus pergi ke tempat di mana orang berdosa berada. Saudara-saudara, mestinya gereja itu adalah tempat orang-orang sakit untuk disembuhkan. Jadi kita harus membuka pintu kita lebar-lebar untuk melayani orang-orang dari segala penjuru, dari segala bidang, baik itu orang sakit, orang LGBT, orang prostitut, orang pembunuh, orang untuk datang dan untuk kita layani. Jadi kita jangan membuat orang kabur dari gereja. Kalau sampai orang kabur dari gereja, berarti something wrong. We're not doing what we're supposed to be doing.
We supposed to be the house of love, the house of prayer, the house of prayer for all nations, rumah doa bagi segala bangsa. Gereja mestinya tempat orang-orang berdosa untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Jadi bukan tempat orang-orang jadi sakit, gitu ya saudara-saudara. Nah, mari kita ubah gaya hidup kita sebagai gereja. Pertama-tama dari individual dulu. Karena apa? Kalau satu orang aja bisa hidup di dalam ketidakbenaran di dalam gereja, ya, dosa itu bisa mengkontaminasi tubuh Kristus yang lainnya. Oleh karena itu, kalau gereja Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan ditempatkan di dalam suatu gedung gereja, sekarang saya berbicara mengenai gedung, berarti orang tersebut dia sudah dipisahkan dari luar, dari dunia ini, dan di dalam rumah itu dia harus menjadi penyembuh, pemberi terang, pemulih, peng-encourage, orang yang membangun, bukan orang yang menjatuhkan, saudara-saudara. Amin. In 1,000 feet, turn right after Taco Bell on the right. Sekarang saya lagi mau cari, ini saudara-saudara, di mana ya punya? Kita mau refreshing dulu. Tadi sudah kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikir salin, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang sekali dipanggil Tuhan, selalu manis, menjaga diri, na 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 na. Ikut Tuhan, selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan, selalu manis, manis. Oh manis, ikut Tuhan, selalu manis. Oke, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Ini dulu saudara-saudara kesaksiannya hari ini adalah permulaan. Jadi saya ikut di worship tadi di jalan, saya bawa gitar saya, itu spontannya saja saudara-saudara. Saya tidak ada rencana, saya cuma diajak ini, jadi ini bukan program yang saya buat, tapi puji Tuhan, ini bisa menjadi suatu permulaan yang baik, saudara-saudara, karena saya sendiri Turn right onto Satellite Boulevard, then turn left. Teman saya Take the next left, then turn right. akan memobilisasi acara prophetic march. Ya saudara-saudara, mohon doanya. Turn right, then turn left. Yang kita adakan, Take the next right, then continue straight. mungkin 3 bulan dari sekarang, karena perlu waktu untuk mengapply izinnya kepada polisi, karena kita akan invade the road, ya. Kita akan Take the next right onto Pleasant Hill Road, then turn right after Taco Bell. Oke, saudara-saudara. Jadi ini dulu ya saudara-saudara. Take the second right after Taco Bell on the right, then your destination will be on the left. Ini saatnya kita keluar ke jalan-jalan saudara-saudara. Camp musuh. Sebab kita mau belajar daripada 4 orang kusta pada zaman Nabi Elisa. 4
4 orang. Your destination is on the left. Mereka terasing di luar daripada dinding gereja. Mereka mengasingkan diri karena mereka penyakit kusta ya saudara-saudara. Jadi mereka tidak boleh bergabung bersama-sama dengan penduduk lainnya. Jadi mereka terasing. Nah pada waktu itu di Samaria saudara-saudara lagi di lockdown. Lockdownnya terlalu lama sehingga saudara-saudara orang-orang di kota pada kelaparan. Mereka di lockdown karena dikepung oleh tentara Syria, tentara Aram, saudara-saudara. Nah, empat orang kusta ini, mereka get tired of the condition. Jadi mereka bilang, kalau kita pergi ke kota Samaria, kita akan mati di sana, kelaparan di sana. Tapi kalau kita berdiam diri di sini, kita juga akan mati. Jadi kenapa kita mau mati di sini? Lebih baik kita keluar, kita ke tempat kemah musuh, di mana di situ ada semua harta benda, harta karun dan makanan, harta jarahan, saudara-saudara. Nah, ketika mereka mulai mengambil tindakan, memberanikan diri mereka dengan cara merendahkan diri, pergi ke kem musuh, dia katakan, we will surrender to them and that we may find grace, supaya kita akan menyerahkan diri kepada mereka. Kalau mereka memberikan kita hidup, kita hidup. Kalau mereka membunuh kita, kita mati. So what? Enggak ada, we have nothing to lose. Kita tidak akan kehilangan apa-apa, mereka katakan. Jadi mereka saudara-saudara punya niat dan punya kenekatan. Nah, karena kenekatan mereka itu saudara yang tidak takut mati, dan mereka tidak mau mati di tempat atau mati di tempat di mana ada kelaparan, jadi mereka perginya ke tempat musuh, di mana ada jarahan, saudara-saudara, di mana ada kelimpahan makanan. Nah, disitulah, dan harta karun, kesitulah mereka pergi. Pada saat mereka sudah merencanakan rencana mereka, dan mereka pergi rencana untuk pada sore hari, disitulah Tuhan mulai mengirimkan pasukan-pasukan bala tentara dari surga untuk memberikan suara-suara tentara perang yang sangat menakutkan, sehingga tentara Aram lari kalang kabut, saudara-saudara, sebab mereka berpikir tentara Israel telah datang bersama dengan pasukan tentara-tentara sekutu mereka. Tetapi saudara-saudara, itu bukan. Yang ada adalah tentara Tuhan dari surga dengan memberikan suara-suara yang mengejutkan, sehingga mereka lari tunggang langgang, kucar kacir, tentara-tentara Aram lari kucar kacir, dan mereka meninggalkan kemah mereka, saudara-saudara. Dan tinggallah harta karun mereka, emas, perak, piring-piring berharga, saudara-saudara, dan kelimpahan makanan. Nah, saudara-saudara, 4 orang kusta tersebut, mereka mengadakan perjamuan makan buffet, saudara-saudara, gratis lagi, saudara-saudara. Bahkan mereka juga mendapatkan harta jarahan yang berlimpah-limpah. Ketika mereka mendapatkan harta jarahan tersebut, mereka mulai sadar, jangan kita makan sendiri, kita harus bagikan. Ini adalah kabar baik bahwa Tuhan telah melakukan suatu perkara yang besar bagi kita. Tuhan telah berperang, dan mereka memberikan kabar baik tersebut kepada orang-orang di dalam kota yang terkepung, kepada raja, termasuk mungkin juga Elisa ada di sana, saudara-saudara. Dan mereka memberikan kabar baik ini, mengatakan, marilah, datanglah, keluarlah, sebab ada banyak makanan, kelimpahan makanan di tempat ini, dan ada banyak jarahan. Dan semua saudara-saudara, pada akhirnya rajanya yang tadi tidak percaya, akhirnya saudara-saudara melihat dengan kepalanya sendiri bahwa benar terjadi ada kelimpahan makanan dan jarahan di sana. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai seorang penyakit kusta untuk membawa kabar baik bahkan kepada pasukan tentara Israel yang punya senjata tetapi mereka terkepung, bahkan memberikan kabar baik kepada pemimpin tertinggi, kepada rajanya, tetapi raja tidak percaya, saudara-saudara. Nah, saudara, ini melambangkan, orang penyakit kusta itu melambangkan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang, saudara-saudara, mungkin kalau di dalam sebagai karunia saya, kalau di gereja saya seringkali, saudara, karena karunia saya di karunia kenabian, sering tidak mendapatkan tempat. Nah, saudara-saudara, karena tidak fit dengan
cara-cara gereja, doktrin gereja, saudara, program-program gereja, saudara-saudara, sehingga seringkali saya sering melakukan pelayanan di luar gereja, di luar gedung. Tapi justru disitulah saudara banyak jarahan. Di luar gedung gereja itulah saudara-saudara banyak saudara harta karun saudara-saudara. Dan saya menjarah dan saya masih melakukan tugas-tugas saya. Dan justru Tuhan bilang Dia akan pakai orang-orang yang penyakit kusta, yang dianggap, yang diasingkan, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak punya nama, orang-orang yang tidak punya title, saudara-saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berani, pemberani mati, saudara-saudara. Mereka adalah orang yang pasukan-pasukan berani mati. Mereka adalah orang-orang yang punya encouragement, yang bisa mengencourage orang-orang, saudara, satu dengan yang lain. Mereka yang tidak mau mati kutu, mereka yang tidak mau ikut-ikutan di mana banyak orang, saudara, tetapi justru mereka pergi ke tempat di mana, saudara, tidak ada orang pergi ke sana. Nah, kita ini adalah nefisil-nefilnya Tuhan. Jadilah nefisil-nefilnya Tuhan. Jangan ikut-ikutan keramaian, jangan ikut-ikutan apa kata orang, jangan ikut-ikutan tren dunia, tapi ikutlah rencana surga, ikutlah dengan program surga. Maka saudara, kita akan melihat perkara-perkara yang tidak biasa terjadi di dalam hidup kita. Dan kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa dan karunia Tuhan di dalam hidup kita, mengalami kenyataan daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara-saudara. God bless you. See you again dalam acara berikutnya atau dalam video berikutnya. Bye-bye.